Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,13 triliun dolar atau turun sekitar 0,05%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 47.300-an, Ethereum 3.382, BNB 432, XRP 0,85, Cardano 1,19, Terra Luna 106 dolar, Solana 110 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 92,30 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang merah, ada juga yang hijau. Top performernya adalah Terra Luna dengan kenaikan 3,15% ke 106,80 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini saya bingung nih guys, mau kategorikan ini sebagai berita positif ataukah negatif. Karena dikatakan di sini MicroStrategy subsidiary will purchase Bitcoin after closing $205 million crypto collateralized loan. Jadi, anak perusahaan dari MicroStrategy namanya adalah Makro ya. Kebalikan dari Mikro, jadi MicroStrategy. Jadi adalah anak perusahaan dari MicroStrategy, tentunya milik si Michael Saylor. Mengatakan mereka akan membeli Bitcoin setelah mendapatkan pinjaman sebesar 205 juta dolar. Oke. Dan ya, seperti yang udah kalian ketahui juga gitu ya, bahwa setiap kali Michael Saylor membeli, katanya itu tidak lama lagi bakalan ngedam gitu. Dan kali ini bukan MicroStrategy yang beli, tapi MacroStrategy, anak perusahaannya gitu. Apakah menurut kalian ini sudah tandanya gitu guys, bahwa kita akan kembali mendapati sell off, koreksi lagi, ataukah ini malah tanda-tanda reversal gitu misalnya? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jadi saya pribadi juga bingung nih guys, ini apakah dikategorikan berita baik ataukah berita buruk. Kalau saya sangkal juga tidak mungkin, karena memang sebelum-sebelumnya ketika Michael Saylor mengumumkan dia membeli Bitcoin, ya tidak bisa dipungkiri memang biasanya beberapa hari kemudian antara itu kebetulan atau tidak, ya kita mendapati semacam koreksi gitu. Dan yang kali ini ya walaupun sedikit berbeda, yang beli bukan MicroStrategy tapi anak perusahaannya. Ya mudah-mudahan lah gitu ya. Kali ini tidak lagi terjadi seperti yang lalu-lalu gitu, dan kita bisa melihat Bitcoin kembali naik ke atas. Karena tidak hanya MicroStrategy tentunya yang pengen membeli Bitcoin, masih harus kalian ingat Do Kwon atau si Terra masih bakalan terus-menerus membeli Bitcoin, dan targetnya itu kurang lebih 10 billion dolar. Jadi mungkin masih ada 70-80% yang belum kebeli gitu. Dan itu tentunya bisa menjadi sebuah katalis gitu ya untuk tetap mendorong harga Bitcoin terus naik ke atas, bahkan mungkin bisa menjemput ke all time high. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga disebutkan institutional crypto funds see largest capital inflows for 3 months. Jadi selama 3 bulan terakhir kita melihat institusi itu kurang tertarik gitu guys untuk masuk ke kripto khususnya Bitcoin. Namun menariknya belakangan ini terjadi hal yang sebaliknya, di mana disebutkan di sini CoinShares data reveal on Tuesday that institutional investments into cryptocurrencies are at the highest levels in 3 months, a sharp rise from the previous week which saw outflow of 47 million. Jadi dalam 3 bulan terakhir, kita melihat minggu-minggu ini adalah minggu di mana para institusi mulai start lagi masuk ke cryptocurrency dan melihat ada inflow sebesar 193 juta dolar. Dan ini adalah sebuah angka, a level not seen since early December 2021. Jadi ini adalah angka yang tidak pernah kita lihat lagi semenjak bulan Desember 2021. Terakhir kali kita melihat bahwa ada institutional investment sebesar ratusan juta dolar itu di bulan Desember 2021. Setelah itu tidak ada lagi, sampai baru minggu-minggu ini lagi kita mendapati ada 193 juta dolar. Sekali lagi guys, namanya institusi besar,
tidak mungkin mereka akan melakukan keputusan investasi tanpa melakukan riset terlebih dahulu gitu guys. Nggak mungkin mereka mau rugi kan. Logikanya simpelnya seperti itu. Jadi makanya kita sering dikasih tahu untuk ikutilah uang-uang besar gitu. Follow the big money. Karena mereka mempunyai informasi yang kadang-kadang kita tidak tahu gitu. Kita tidak punya aksesnya, sedangkan mereka pasti punya. Dan mereka punya tim pastinya untuk riset. Apakah ini saat yang tepat untuk melakukan investasi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan juga dengan adanya berbagai sentimen positif yang sedang beredar belakangan ini, ya bisa membuat juga para investor yang sedang menunggu di sidelines untuk start masuk kembali ke market dan kembali mendorong harga Bitcoin terus-menerus ke atas gitu ya. Kita masuk ke segi data on-chain, dan artikel pertama disampaikan oleh On-Chain College, dan dia memberikan kita data bernama Bitcoin Accumulation Score. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada chartnya Bitcoin, dan dikasih indikator berupa butiran-butiran kecil seperti ini, dan di mana setiap warnanya itu berbeda artinya gitu. Ketika kita melihat warnanya itu orange, maka berarti para pemain besar itu tidak melakukan akumulasi atau tidak sedang melakukan akumulasi atau bahkan sedang menjual barangnya. Sebaliknya, kalau kita melihat warna putih itu berarti para pemain besar itu sedang melakukan akumulasi. Tapi kalau warnanya keunguan seperti ini, maka ini adalah periode transisi dari yang awalnya fase distribusi atau para pemain besar tidak melakukan akumulasi atau menjual ke arah akumulasi. Gitu ya. Dan disebutkan di sini, menurut si On-Chain College, summer of 2021 looks more comparable to 2018 bear. Jadi di pertengahan tahun 2021 menurut dia ini mirip dengan yang terjadi di awal tahun 2018 gitu ya. Dimana kita baru masuk ke semacam bear market lah istilahnya. Atau mungkin sebagian orang sebutnya sekarang hanya koreksi. Tapi kalau yang terjadi sekarang, itu mungkin bisa lebih dibandingkan 2022 looks more like 2019/2020 from an accumulation standpoint. Jadi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini di tahun 2022 itu mungkin lebih bisa dibandingkan dengan yang terjadi di tahun 2019 dan 2020. Yang kita tahu tentunya 2018 awal itu adalah awal bear market cycle sebelumnya, kemudian berakhir bear market kurang lebih di pertengahan 2019 dan kita masuk ke fase reaccumulation sebelum di akhir tahun 2020 kita menjemput all time high dan menembus ke all time high baru. Dan untuk sekarang kita melihat indikasinya adalah kita berada di fase transisi sepertinya guys. Oke, dari yang para pemain besar tidak melakukan akumulasi gitu ya, sekarang udah mulai keunguan gitu. Alias kita mendapati ada fase transisi dari yang awalnya tidak melakukan akumulasi menjadi udah start melakukan akumulasi. Seperti itu ya. Jadi tentunya berita-berita hari ini ya rata-rata cukup positif ya kita lihat. Dan dari segi illiquid supply juga, ini yang terakhir dari Will Clemente, kita kembali melihat ada tanjakan gitu guys, atau sebuah dorongan lagi ke atas yang cukup deras gitu ya. Cukup impulsif kalau kita lihat. Ini adalah data 2 minggu yang lalu. Kalau kalian perhatikan, ini adalah 2 minggu yang lalu. Ini pun sudah sangat impresif ya guys. Kita melihat harganya itu sideways, tapi illiquid supply malah meroket ya. Tapi minggu ini kita kembali melihat satu lagi leg ke atas. Illiquid supply shock with another leg up. Ini yang kita lihat 2 minggu yang lalu di sini. Pergerakannya sangat impulsif. Kita kira ini mungkin udah selesai, perlu koreksi, tapi pada kenyataannya kita kembali mendapatkan leg berikutnya ke atas. Yang berarti bahwa sekarang Bitcoin diakumulasi dengan cara yang cukup agresif gitu guys. Oke, selain diakumulasi, kalau misalnya sudah dikategorikan tidak liquid, itu biasanya adalah Bitcoin yang sudah dibeli dari exchange, dikeluarkan dari exchange, dan disimpan di cold wallet. Karena biasanya kalau kita simpan di cold wallet, itu kemungkinan besar tujuannya adalah untuk di hold. Gitu ya. Jadi so far so good. Dan kita masih on the way gitu ya, mungkin melihat adanya supply shock seperti yang terjadi di bulan Juli 2021. Ketika itu, kalau kalian masih ingat, saya sampaikan ke kalian, bisa jadi kita akan melihat semacam efek ketapel gitu guys, di mana liquid supply itu terus-menerus naik, tapi harganya terus ditekan turun. Dan pada akhirnya tidak mampu lagi ditahan dan kita meroket ke atas. Dan sepertinya hal yang serupa juga bisa terjadi sekarang gitu ya.
Dan ya tentunya ini semuanya dari segi data on-chain. Kita perlu juga konfirmasi dari price action. Maka dari itu, kita akan sekarang masuk ke chartnya Bitcoin. Dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, jadi per hari ini kita melihat Bitcoin berada kurang lebih di sekitaran 47.300-an. So far so good guys, belum ada hal yang perlu kita khawatirkan dari segi daily chart gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan juga bahwa saya pribadi memang expect Bitcoin untuk konsolidasi selama beberapa hari di sekitaran sini. Dan so far itu terjadi ya. Kita udah konsolidasi kurang lebih 2-3 hari. Dan pertanyaannya apakah sekarang Bitcoin udah siap lagi nih guys untuk leg berikutnya ke atas. Dan kalau misalnya kita dari sini konsolidasi kemudian lalu naik lagi ke 50.000, maka ini pendapat saya pribadi ya guys, bahwa ini legnya sudah sedikit overextend gitu. Kalau kita terus menerus naik seperti ini, cukup overextend menurut saya, dan kemungkinan besar di sekitaran area 50.000 kita kemungkinan akan mendapatkan semacam rejection atau koreksi yang lebih sehat seperti ini, baru kita akan melanjutkan lagi kenaikan ke atas. Itu adalah asumsi saya untuk sekarang gitu ya. Jadi ini yang saya pantau sekarang, yaitu adalah mungkin Bitcoin bisa kembali rally dulu ke sekitaran 50.000, kemudian dari sana kita baru mendapatkan semacam rejection, mungkin kembali nge-retest area 47 sampai 46.000 di sini, dan dari sini kita baru akan naik lagi dan menembus ke area yang baru gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame yang lebih kecil, oke, di 1 hour chart, maka seperti yang saya sampaikan juga di video kemarin guys, bahwa area yang perlu kita perhatikan adalah tentunya di sekitaran 46.500 sampai 46.000. Itu yang saya sampaikan kemarin. Di sekitaran sini. Ini adalah areanya. Dan kita persis menyentuh ke area tersebut kemudian mendapatkan rejection guys. Jadi so far masih sesuai dengan ekspektasi kita bahwa kita akan menjadikan area yang sebelumnya major resistance di sini menjadi area support. Pertama ini adalah area horizontal support. Kemudian juga di sini harusnya kita jadikan upper trend line dari ascending channel ini harusnya juga kita jadikan sebagai area support sekarang. Nah, kita persis mendapatkan bounce dari sana. Sekaligus kalau misalnya kita ukur dari Fibonacci retracement, maka yang kita bisa lihat juga adalah kita berhenti kurang lebih di Fibonacci 0,5 di sini. Oke, jadi saya pribadi juga tadi udah sempat limit order di sekitaran sini, udah masuk kecil-kecilan gitu ya. Karena ya itu limit order guys. Pas lagi saya tidur, saya taruh limit order karena saya sambil tidur ya saya nggak berani gitu ya kalau pasang posisi terlalu besar karena saya tidak bisa memantau apa yang terjadi selanjutnya. Jadi pasang limit order aja dan ya pagi ini ketika bangun ya udah lumayan gitu kan. Kalau misalnya kalian ada sempat masuk juga ya pesan saya sebisanya kalian mengatur resiko kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa bounce-nya juga udah cukup kencang dan kalian dapatnya mungkin di sekitar 46.500 atau 46.400, ya mungkin kalian udah bisa consider gitu ya untuk at least menggeser stop loss kalian ke arah entry. Oke, supaya apapun yang terjadi sekarang, kalaupun dia kembali reversal ke bawah, ya kalian tidak akan loss gitu. Ya kan? Jadi ya kalian harus manage posisi kalian juga. Jadi jangan sampai kalian terlalu monoton, oke? Nah, kalau misalnya dilihat dari 1 hour chart juga sama, belum ada yang perlu kita khawatirkan sampai sekarang. So far masih terlihat bull masih memegang kendali. Para bears mencoba kemarin untuk mendorong harga ke bawah, namun kita melihat itu hanya dalam bentuk corrective move. Dan kita langsung mendapatkan rejection yang cukup kuat di sekitaran area di sini. Dan kalau misalnya kita mampu breakout lagi dari high sebelumnya, maka saya bisa melihat Bitcoin langsung menuju ke sekitaran 49 sampai 50 ribuan. Oke, ini yang saya sampaikan juga di daily chart tadi, bahwa leg berikutnya bisa jadi kita udah akan langsung menuju ke angka kurang lebih 50.000, dan dari sini kita baru mungkin akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam nih guys. Oke, baru dari sini kita lihat lagi, apakah kita akan mendapatkan bounce lagi dari sini, ataukah kita akan kembali down ke bawah. Oke, itu perlu kita pantau lagi. Dan ini juga mirip dengan yang terjadi di, kalau kalian perhatikan di bulan Juli kalau tidak salah ya. Kita coba cek di 4 hour chart, mungkin lebih gampang untuk dilihat. Nah, seperti ini guys. Oke. Nah, ketika kita breakout, oke, kita kemudian mendapatkan retest kecil, kemudian kita naik lagi.
Dan baru di sini kita mendapati semacam koreksi besar. Oke, nah ini yang saya katakan nanti, ini anggapannya kita di sekitaran 46.000, 46-47 di sini, dan ini ada 50.000-nya gitu. Nah, saya expect hal semacam ini yang terjadi gitu guys. Dimana ketika kita naik terus-menerus sampai ke area 50.000, kita mungkin akan mendapatkan semacam rejection yang cukup besar, oke, untuk mendapatkan koreksi lebih dalam, dan dari sana kita baru akan lihat lagi price action-nya seperti apa yang ditunjukkan, apakah bentuknya juga corrective move, ataukah bentuknya sell off disertai dengan volume yang cukup tinggi. Nah, dengan adanya beberapa hal yang nanti ditunjukkan, baru kita bisa ambil keputusan lagi untuk apa yang bakalan kita lakukan berikutnya, gitu ya. So, untuk kalian-kalian yang sudah sempat masuk, gitu ya, di sekitaran area di sini, sekali lagi, sudah boleh consider untuk menggeser stop loss-nya ke area entry, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan sampai sekarang, so far belum ada, dan next target ada di sekitaran area 49 sampai 50.000 dolar, dan dari sini kita perlu hati-hati gitu ya, takutnya akan ada semacam rejection, dan itu bisa jadi membuat kita kembali ke sekitaran area di sini, dan kita baru akan naik lagi ke atas. Jadi itu adalah senario yang saya pantau sekarang. Semoga kalian mengerti penjelasan saya dari awal video, dan itu aja sih guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.